Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Sebelum memulai pelajaran, hari ini kita belajar dulu ya. Baik Bapak. Kelas, mohon kirim banyak temannya ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kelas. Sebelum itu, saya terlebih dahulu ya. Ya Bapak. Teman-teman kalian di sebelah kalian tidak masuk. Mohon sabar mansuri. Hadir Bapak. Isi guru lipat. Hadir Bapak. Semua ya. Ya Bapak. Apakah kalian tahu Bapak akan mengajar apa hari ini? Hari ini Bapak akan mengajar penampakan alat dan adat sosial di Indonesia dan negara-negara tetangga. Ini berada di bab 2. Sebelum itu, apakah kalian pernah mendengar istilah tetangga dalam kehidupan sehari-hari? Belum Bapak. Apa artinya tetangga? Tidak ada yang tahu. Orang yang ada di sebelah rumah kita Bapak. Nah, tetangga artinya orang yang berada atau bertempat tinggal di sebelah rumah kita atau berdekatan dengan rumah kita, samping kanan, samping kiri, muka dan belakang, serta mereka yang berada di lingkungan rumah kita. Nah, kalau negara tetangga adalah negara-negara yang terletak berdekatan atau negara-negara yang berada di wilayah negara kita. Negara mana saja yang termasuk negara Indonesia? Perhatikan ya, secara geografis Indonesia terletak di kawasan Asia, terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia, negara kita sendiri, negara Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei, Burma atau Myanmar yang dikenal sebagai Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan yang terakhir Timur Leste. Nah, negara-negara ini yang berada di kawasan Asia Tenggara telah terhimpun dalam lingkup Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat ASEAN dalam bahasa Inggris, Association of Southeast Asian Association, kecuali Timur Leste yang belum bergabung. Namun dalam akhir-akhir ini Timur Leste sudah bergabung. Sekarang masuk dalam sejarah terbentuknya ASEAN. Pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967, 5 negara dari negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina,
negara sekaligus tokoh pendiri negara organisasi ASEAN, yakni Menteri Luar Negeri Filipina ada Najib Ramos, Menteri Luar Negeri Indonesia ada Adam Malik, Menteri Luar Negeri Malaysia ada Tun Razak, Menteri Luar Negeri Singapura ada S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Thailand ada Oman. Di sini Bapak juga menjelaskan dasar-dasar dan tujuan didirikannya ASEAN. Dasar ASEAN, dasar dibentuknya ASEAN adalah adanya persamaan kelima anggota ASEAN, yakni sebagai berikut: persamaan letak geografis, yaitu terletak di negara yang sama, yakni Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib atau sejarah, yakni hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan bangsa Barat kecuali Thailand. Yang ketiga, persamaan ekonomi, yakni mayoritas penduduk di kawasan Asia Tenggara merupakan negara agraris atau hampir semua penduduknya bermata pekerja, yakni sebagai petani. Persamaan budaya, yaitu hampir semua menjadi daerah penyebaran budaya Melayu Austronesia. Yang kelima, persamaan kepentingan, yaitu mengarah terwujudnya kemajuan kemakmuran dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Ini juga tujuan ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN sesuai dengan tujuan Bangkok. Maka itu ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilisasi di Asia Tenggara. Yang ketiga, memajukan kerjasama yang saling membantu kepentingan bersama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, angkutan, dan komunikasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa negara ASEAN itu kebanyakan negara yang memiliki pekerja agraris. Yang kelima, mendirikan industri dan memperluas perdagangan termasuk perdagangan internasional, memajukan studi-studi tentang Asia Tenggara, memelihara kerjasama yang lebih dengan organisasi regional dan internasional. Selanjutnya yaitu perkembangan ASEAN dari mulai didirikannya ASEAN. Pada saat ini ASEAN baru terdiri atas 5 negara, yakni Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tetapi perkembangan berikutnya yakni sampai dengan tahun 1999 jumlah anggota ASEAN menjadi 10. Kelima negara yang ikut masuk ASEAN adalah Brunei Darussalam, masuk ASEAN pada tanggal 7 Januari 1948. Kedua, Vietnam masuk ASEAN pada tanggal 8 Juli 1995. Laos dan Myanmar masuk ASEAN tanggal 30 November 1996. Yang terakhir, Kamboja masuk ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Nah, itu
Nah, dari itu ASEAN juga memiliki kerjasama. Keberadaan ASEAN telah menguntungkan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Kerjasama yang pernah dan masih dilakukan negara-negara Asia Tenggara yang sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan proyek industri bersama, yaitu pabrik mesin diesel di Singapura, pabrik lampu soda di Thailand, pabrik super fosfat di Filipina, pabrik Korea dan amoniak di Indonesia, pabrik Korea di Malaysia. Selain itu, pengadaan perjanjian ekstra penyerahan tarian tertangkap antara negara-negara ASEAN, mengadakan pertemuan misi kebudayaan dan kesenian, mengadakan pesta olahraga Asia Tenggara ASEAN Games, apa yang disingkat dengan Games. Penyelenggaraannya 2 tahun sekali dan penyelenggaranya bergantian. Mengadakan kerjasama di bidang pariwisata, mengadakan kerjasama dalam menangani perdagangan gelap atau transaksi narkoba. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian dalam penjelasan Bapak barusan. Tidak ada Bapak. Berarti udah ngerti kan? Iya Pak. Tentang ASEAN itu dan sejarahnya ASEAN. Nah, sekarang masuk dalam program ini. Bapak punya 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian sebagai penilaian Bapak saat ini. Nah, Bapak bagikan terlebih dahulu ya. Pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa menjawab dari tiga pertanyaan ini. Saya Bapak. Saya Ivan. Silakan maju Ivan. Baik Bapak. Yang pertama apa singkatan ASEAN Ivan? Singkatan ASEAN itu Bapak, Association of Southeast Asian Nations Bapak. Ya, tadi udah dijelaskan juga kan? Iya Bapak. Sebutkan negara-negara di negara ASEAN. Negara pendiri ASEAN itu Bapak ada 5 yang Bapak beritahukan tadi, yaitu yang pertama itu ada Indonesia, terus yang kedua itu Filipina, yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand, dan yang terakhir itu Singapura Bapak. Ya. Yang ketiga, kapan ASEAN didirikan? Menurut yang Bapak paparkan tadi, ketika Bapak menyampaikan materi itu, organisasi ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 Bapak. Terima kasih Ivan. Ya Bapak. Silakan Ivan dulu. Mungkin sekarang memasuki akhir pembelajaran. Pak akan membacakan kesimpulan yang sudah kita kerjakan dari tadi. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, yaitu dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Bertujuan mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Asia Tenggara. Sejak saat itu, ASEAN telah menjaga perdamaian regional, merespon tantangan global, memperkuat integrasi ekonomi, dan menginspirasi kolaborasi untuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera di bawah saat ini. Mungkin itu saja yang Bapak akan dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau perlu jalan pada 15 saya doa Sebelum menutup pembelajaran, agar pembelajaran ini barokah, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf mengulanginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.